Sebelumnya, Sakihotu Namo Buddhaya. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan tarik, tepatnya di sekitar tepi Sungai Brantas. Hal itu karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Nah, Kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan 16. Majapahit dianggap salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencangkup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, yaitu Raden terakhir dari Singasari. Kemudian di abad ke-14, sumber pertama yang didapat yaitu tentang Majapahit yaitu otentik dengan prasasti Kudadu pada tahun 1293 Masehi. Itu menyebutkan adanya penasbisan raja pertama Majapahit yang bergelar Kartarajasa Jayawardhana. Jadi dalam prasasti Kudadu bisa dianggap sebagai prasasti pernyataan pertama Kerajaan Majapahit, lalu didukung oleh sumber tertulis sejaman lain yaitu Kekawin Negara Kartagama diubah oleh Empu Prapanca tahun 1365. Jadi pada abad 14 yang sama menceritakan tentang kemegahan Majapahit. Informasi terkait sejarah Kerajaan Majapahit belakangan baru terkonstruksi secara komprehensif setelah menjadi problem studi formal. Asal-usul penanaman Kerajaan Majapahit yaitu saat pekerja mulai membuka hutan tarik, banyak ditemukan buah maja dan saat dimakan terasa pahit. Nah, sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit sendiri bermula dari permohonan Raja Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan Raja Kerajaan Gelang-Gelang dan Kartanegara, pemimpin Singasari yang juga merupakan Raden Jayakatwang, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jayakatwang. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Nah, Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang kala itu. Mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dan Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kartanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan Gelang-Gelang pun akhirnya runtuh dan Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Kemudian masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada awal tahun, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan yang datang dipimpin oleh Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada dan Sang Majapahit yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyentuh Nusantara. Selanjutnya, di dalam Kerajaan Majapahit terdapat Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada yang dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, serta Tumasik dan sebagian Kepulauan Filipina. Isi dari Sumpah
Palapa tersebut yaitu Sirah Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayum Amuktia Palapa Sirah Gajah Mada lamun humus kalah Nusantara isun Amukti Palapa lamun kalih ring gurun ring seran Tanjung Pura ring harun ring pahang dompo ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana isun Amukti Palapa yang artinya kamu Gajah Mada Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya akan baru melepaskan puasa. Dan juga di dalam kerajaan Majapahit terdapat kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma yaitu buku Sutasoma, yaitu peninggalan kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Tantular. Isi buku ini bercerita tentang Sutasoma, seorang putra raja yang keluar dari istana untuk menjadi seorang pendeta Buddha. Selanjutnya yaitu raja-raja kerajaan Majapahit. Ada Raden Wijaya yang memimpin pada tahun 1293 sampai dengan 1309 Masehi. Kemudian Srijaya Negara yang memimpin kerajaan pada tahun 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Dan selanjutnya Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai dengan 1350 Masehi. Kemudian ada Hayam Wuruk yang memimpin kerajaan pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Kemudian Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai dengan 1429 Masehi. Dan Dyah Ayu Kencana Wungu yang memimpin pada tahun 1429 sampai dengan 1447 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya I yang memimpin kerajaan di tahun 1447 sampai dengan 1451 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya II 1451 sampai dengan 1453 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya III yang memimpin pada tahun 1456 sampai dengan 1466 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya IV 1466 sampai dengan 1468 Masehi. Selanjutnya Prabu Brawijaya V yang memimpin pada tahun 1468 sampai dengan 1478 Masehi. Dan selanjutnya Prabu Brawijaya VI yang memimpin pada tahun 1478 sampai dengan 1489 Masehi. Dan yang terakhir Prabu Brawijaya VII yang memimpin pada tahun 1489 sampai dengan 1527 Masehi. Nah, selanjutnya keruntuhan kerajaan Majapahit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu banyaknya wilayah takluknya yang melepas bumi. Di sini terjadinya wilayah takluknya yang melepas diri karena gugurnya Hayam Wuruk atau wafatnya Hayam Wuruk. Nah, selanjutnya terdapat konflik perebutan tahta. Selanjutnya meletusnya perang Parengrang dan semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi Islam
masuk di Jawa, yaitu terjadinya perebutan wilayah perdagangan di daerah Jawa, terutama di daerah Jawa Timur. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu ada situs Trowulan yang berisikan sejarah tercatat, yaitu Trowulan yang merupakan satu-satunya situs peninggalan dari purbakala yang mempunyai bentuk kota dari era kerajaan kuno klasik Nusantara dari abad ke-5 sampai dengan ke-15 Masehi. Rumah pemukiman penduduk sekitar. Trowulan mempunyai bentuk rumah yang mengikuti pada zaman Kerajaan Majapahit terdahulu, dan kemudian ada candi-candi, ada Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wiringin Lawang, dan lain-lain, dan ada prasasti, prasasti Kudadu, prasasti Sumakerta, prasasti Prapancapura, prasasti Wiringkutu. Nah, ini adalah peta dari situs Trowulan yang berada di 60 km barat daya dari kota Surabaya. Surabaya sendiri adalah ibu kota dari Majapahit. Ketika mencapai puncak kejayaan, area yang meluas sekitar 11 kali 9 km persegi. Ini adalah gambar dari situs Trowulan. Ini adalah Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Jabung, dan Candi Pari. Nah, ini peninggalan prasasti, Kitab Sutasoma, prasasti Kudadu. Selanjutnya ada prasasti Waringin Pitu, dan prasasti Sukamerta. Terima kasih, ini adalah sumber-sumber yang saya ambil, bisa dipelajari lebih dalam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Yang belum subscribe dimohon untuk subscribe. Terima kasih.